Salam sang debaters, berani bertanya, berani tanya. Ya kawan-kawan ya. Kalau bertanya terus nanti kau jadi begoders. Ini sebentar kawan. Saya mau ngirim pesan sama Pak Bom-Bom dulu. Ini beliau kan, ini dia. Ntar ya kawan-kawan ya. Ini studionya. Nah, kawan-kawan selamat siang. Ah, Salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan, kali ini saya membuat sebuah judul. Judulnya ini agak unik. Poligami yang benar menurut kitab suci. Ah, Sebenarnya kalau ditanya apakah ada hak saya untuk membicarakan ini, kalau membicarakan tak ada memang kawannya. Tetapi ah, kalau membacakan, semua orang kan punya hak untuk membacakan ya kitab suci kawan. Kitab suci itu kan untuk dibaca. Ngerti kawan ya? Tidak satu kitab suci pun yang tidak untuk dibaca. Kalau dia tidak bisa dibaca, dia namanya bukan kitab suci, tetapi buku tabungan. Karena buku tabungan tidak semua orang bisa melihat. Rahasia bank, kan begitu kawan. Atau surat tanah. Kitab suci itu semua orang bisa membaca. Ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, saya membuat judul poligami menurut kitab suci dan saya membahas kitab suci Al-Quran. Kenapa saya membahas ini kawan? Karena selama ini saya lihat banyak orang-orang yang tidak memahami konteks poligami di dalam kitab suci Al-Quran kawan ya. Dan ini sering merugikan para wanita. Banyak wanita nanti dibujuk, siapa yang nggak mau poligami tidak mencium wanginya surga. Kata kawan saya ya kan, sharing itu waktu kita lihat diskusi-diskusi atau lihatlah ulasan-ulasan video-video mereka itu banyak itu kawannya. Dan sebenarnya bagaimana poligami menurut Islam? Nanti kalian bilang saya jadi pembela Islam atau pembela agama Islam atau mengajarkan agama Islam. Tidak kawan. Ini saya saya buat tulisan ini lebih kepada saya hanya ingin membacakan dan lebih kepada agar wanita-wanita itu sadar ternyata mereka dilindungi oleh kitab suci. Ini hebatnya kawan. Banyak orang tidak sadar bahwa wanita dilindungi oleh Al-Quran itu sendiri. Tetapi banyak juga orang yang nggak sadar bahwa kelakuan mereka sudah melanggar hukum dari Al-Quran itu sendiri. Tetapi mereka merasa benar. Orang-orang ini, itu yang sering saya katakan kawannya, bagaimana kau mau ke surga? Sementara kita dalam hidup kita, apakah kita pernah melanggar firman Tuhan? Ada. Lantas dengan apa kita ke surga? Inilah yang banyak orang tidak ketahui kawan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, semua orang yang berpoligami, semua ya, mengambil dasar poligami itu dari surah An-Nisa ayatnya yang ketiga. Ya. Saya membaca ya. Bahasa Indonesia yang saya baca, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab memang saya tidak bisa membaca. Kenapa? Pertama, kata kawan-kawan saya yang muslim harus wudhu. Yang kedua harus suci, bersih, dan harus seorang muslim. Mungkin begitu ya, saya nggak tahu. Apakah orang yang nggak muslim bisa membaca Al-Quran? Kalau dia pandai bahasa Arab bagaimana? Kalau syaratnya hanya bisa bahasa Arab, kan begitu kawannya. Sekarang saya baca bahasa Indonesianya. Ya. Nanti Zulkifli bilang bahasa Indonesia bisa membuat kita tersesat. Makanya saya tidak menafsir, saya membacakan aja kawannya. Ini. Bacaannya di surah An-Nisa ini kawan. An-Nisa 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Ya kawan-kawan ya. Nah, setelah saya membaca ini dalam bahasa Indonesia, saya mengerti kalian akan berpikir secara logis. Ya kawan-kawan ya. Baik, saya membawa sebuah hukum duniawi dulu. Ya, di dalam hukum duniawi kawan, contoh saya ambil unsur bentar ya.
Ini ya. Kita ambil sebuah hukum pidana ya kawan-kawan. Ini. Kita ambil sebuah hukum pidana. Contoh ya. Saya mengambil biar kalian terbuka pikirannya. Saya hanya membaca yang tadi ya, sudah ya. Tunggu dulu. Inilah. Biar jelas. Nah, ini. 334. Ntar ya. Mana lagi nih? Indonesia. Ya. Oh, ini tunggal yuridis. Saya ambil sebuah situs lah ya. Nah, kawan-kawan, ini sebuah situs saya bukakan kepada kalian ya kawan-kawan biar kalian paham. Kalau kalian sudah paham, nanti kita bisa berdiskusi. Saya ambil ininya saja lah dari atas ini ya. Nah, ini nampak nggak ya? Oh, ini. Saya ambil ini. Unsur-unsur penggelapannya. Nah, ini. Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur. Pertama, dengan sengaja. Nah, ini kan. Karena itu ayat-ayat berbunyi begitu kan. Barang siapa mengambil suatu benda, sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Nah, ini kan pasal-pasalnya itu kawan-kawan ya. Nah, kalau kalian cari nanti biar kalian paham, bisa kalian buka kayak begini ya, konsultasi hukum. Jadi kalian ngerti namanya unsur-unsur itu ya. Cari sajalah. Kalau sini kurang bagus, kalian cari misalnya di mana, misalnya begini. Jadi ada di situ namanya unsur ini. Misalnya ini karya tulis orang ya kawan-kawan ya. Jadi unsurnya itu jelas-jelas dengan sengaja atau barang siapa itu setiap orang gitu-gitu ya. Nanti kalian bisa carilah. Ini ada unsur-unsur penggelapan. Ini. Semoga kalian paham yang aku bilang ya. Nah, setelah kalian paham kawan-kawan, maka saya mengajak kalian lagi kembali membaca kitab suci Al-Quran tadi ya. Ini. Ini saya nih. Di sini kalian carilah unsur-unsur apa saja yang bisa melegalkan sebuah poligami itu kan menikahi 2, 3 atau 4 ini ya kawan-kawan. Itu artinya poligami. Kalau satu bukan poligami tapi monogami ya. Dan di sini yang bisa dipoligami siapa? Perempuan kawan. Ya, ini unsurnya namanya. Jangan kalian bilang laki-laki, ternyata perempuan ke laki-laki bukan poligami, namanya poliandri. Dan di sini tidak bisa laki-laki ke perempuan ya kawan ya, perempuan ke laki-laki nggak bisa. Jadi gitu melihat unsurnya kawan. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, jadi kan laki-laki yang menikahi perempuannya, itu maksudnya kawan. Jadi perempuan ini yang bisa dinikahi 2, 3 atau 4. Apakah itu tafsir? Saya nggak tahu. Saya hanya membaca unsur karena sini unsur pertama perempuan. Baru unsur kedua ada yatim. Unsur ketiga ada kekhawatiran tidak mampu berlaku adil ya kawan-kawan ya. Itulah dasar poligami. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita sudah sudah mengerti itu, barulah kita menikahi 2, 3 atau 4 kalau kita nggak bisa berlaku adil. Kalau bisa berlaku adil terhadap anak yatim, ya satu saja. Nggak ada dikatakan di situ bisa 2, 3 atau 4. Jadi kawan-kawan, kalau kalian ibaratnya menikahi anak yatim, sudah ya, kalian bisa berlaku adil, ya kan? Artinya kalian tidak boleh berpoligami. Kan itu kawan, bahasa Indonesianya. Tetapi kalau kalian sudah menikahi anak yatim, bagaimana solusinya di dalam pernikahan itu dia ternyata ternyata merasa tidak bisa berlaku adil. Orang istri satu kok nggak bisa berlaku adil, ya kan? Nah, kalau istri satu saya pikir keadilan itu ya untuk dia seorang. Kecuali nanti kan sebelum nikah, kan kalau kayak orang Batak diminta sinamot atau mas kawin. Ya kalau nggak bisa terpenuhi ya nggak usah kawin. Kalau terpenuhi ya nikah kan. Paham ya? Jadi kalau istri satu pastilah nggak ada istilah nggak adil. Tapi kalaupun dibilang ada adil itu paling menyangkut mas kawin ya. Atau sejenisnya lah. Sudah. Nah sekarang kawan, ada hal yang menarik yang saya mau ungkapkan di sini dari bahasan-bahasan saya sebelumnya. Tidak pernah saya membahas ini.
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maksudnya berlaku adil sama siapa? 2, 3, atau 4 itu maksudnya tidak dapat berlaku adil terhadap poligami, maka nikahilah seorang saja. Nah, kawan-kawan, di sini saya tidak menafsirkan ya. Saya hanya mau berkata begini kawan. Misalnya kita sudah terlanjur nih menikah. Nanti kawan-kawan muslim aja yang menjawab ya. Ini studi kasus. Misalnya saya sudah menikah 2 orang istri. Ya. Oh tunggu sebelum itu. Apakah saya bisa menikah poligami itu misalnya istri saya 1, setelah itu saya tambah lagi, tambah C. Habis itu tambah lagi kayak 2 warung Padang, tambah jadi 3. Tambah lagi jadi 4. Apakah bisa begitu? Ya, kalau dari bahasa Indonesianya itu yang kita ketahui kan, nanti biar mereka menjawab. Tapi bahasa Indonesianya mengatakan demikian ya. Bila mana kamu menikahinya, artinya bila mana itu kan, jikalau kau nanti menikahinya, gitulah. Atau ketika kau menikahinya, artinya kan belum menikah di sini kawan. Paham ya? Ini belum nikah. Artinya jika nanti kita mau menikah, mungkin bahasa Indonesianya begitu ya. Terserahlah nanti mereka nerjemahkan gimana. Ini bahasa Indonesianya kalau bila mana kamu menikahinya, bila mana aku menikahinya. Itulah intinya ya. Jadi poligami itu kawan, tidak boleh kau menikah satu dulu gitu kan, baru tambah C, tambah C, tambah C, nggak bisa. Tetapi dasarnya unsurnya sudah ada saya bilang tadi ya. Nah, sekarang yang mau saya bacakan lagi di sini adalah kalimat ini kawan. Ini. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, gini kawan. Ada lagi yang bertanya begini, saya menikahi 2 orang wanita. Terus saya nggak bisa berlaku adil. Apakah bisa saya ceraikan mereka? Kalau menurut kalimat di situ kawan, jika kita tidak dapat berlaku adil, nikahilah 1 orang saja. Tidak dikatahi ceraikanlah 1, nggak ada. Ya saya hanya membahas itu kawan ya. Kalimat-kalimat yang tidak ada lah di dalam Al-Quran itu. Tidak ada dikatakan di sana ceraikanlah 1 orang saja. Jadi baru tinggal 1 istri kita, bukan gitu. Dibilang nikahi kawan. Kalau nikahi ini artinya apa? Kita belum menikah. Maka nikah ini kan begini. Ada laki-laki, ada perempuan. Mereka menikah. Itu namanya menikah. Paham ya? Tetapi kalau misalnya 2 orang sudah kita nikahi, maka orang menafsirkan, orang kan banyak salah. Saya hanya bicara bahasa Indonesia ya kawan. Apa yang tidak ada terdapat di situ ya. Nikahilah 1 orang saja. Maka diceraikannya 1. Ini bukan nikah namanya kawan yang sama ini. Dia masih berumah tangga, masih berlangsung. Tidak ada bilang ceraikanlah 1 orang. Gak ada kawan. Nikahilah 1 orang saja. Artinya nikahi itu kan belum menikah, jadi menikah. Itu menikah artinya, menikah apa artinya? Kita lihat dulu kamus besar bahasa Indonesia kawan-kawan ya. Saya membukakan aja dari kamus besar menikah KBBI. Ini. Apa sih KBBI bilang menikah ini? Ini. Menikah sesuai KBBI ya, mana KBBI ini? Nikah. Nikah itu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menikah, melakukan nikah atau kawin ya. Jadi kalau sudah menikah, masa menikah lagi jadi 3 dong istrinya. Paham ya? Ini menikahi, mengambil sebagai istri, mengawini. Paham ya kawan-kawannya? Gini loh kawan, maksudnya gini. Saya sudah misalnya punya istri 2, saya pakai dua-duanya, itu poligami namanya. Terus saya merasa tidak bisa berlaku adil dengan orang ini 2. Maka di ayat itu katakan, jika kau tidak merasa tidak bisa berlaku adil, sebaiknya nikahi 1 orang saja. Lantas saya menerjemahkannya, saya ceraikan 1. Lah itu kan bukan menikahi, namanya menceraikan. Kalau menikahi itu artinya tadi mengawini. Kalau saya mengawini 1 orang lagi jadi 3 nanti. Itu tetap poligami ya. Gitu maksud saya kawan. Jadi nggak ada di ayat itu dikatakan ceraikanlah 1. Atau sudah beristri 3. Ternyata ujung-ujung dia tidak bisa berlaku adil. Maka nikahilah 1 orang saja. Diceraikannya 2. Itu namanya menceraikan kawan. Ya, ceraikanlah 2, ceraikanlah 3, ceraikanlah 1. Nikahi itu menikahilah katanya. Kalau bahasa KBI-nya mengawini kan.
ada sebuah kata kerja atau perintah di sana. Nah, kalau istri kita sudah 3, nikahilah 1 orang saja kalau kita tidak dapat berlaku adil. Lantas kita ceraikan 2 kawan. Itu nggak ada di dalam ayat itu. Ceraikanlah sisanya, nggak ada. Sisakanlah 1. Itu menyisakan kalau itu ya. Kalau nikahi itu dari belum menikah menjadi menikah, itu menikahi namanya. Nah, setelah menikah 1, apakah itu dibilang menikahi? Tidak, tetapi hidup dalam pernikahan. Beda ya. Menikahi. Nah, nikahilah. Ini suratnya jelas. Itu KBBI saya bacakan ya kawan-kawan, saya yang bacakan KBBI ya. Nanti kalau dari bahasa Arab ya silakan kalian. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ya kawan-kawan ya. Jadi jelas di sini ayat-ayat untuk poligami ini sering diselewengkan oleh pria-pria hidung belang. Sebenarnya mereka bukan taat terhadap agama, tetapi hidung belang. Ya. Berbahagialah wanita mantina muslim. Sebenarnya pernikahan kalian dilindungi oleh hukum Allah. Hukum yang bagaimana yang dinikahi? Kalau kalian anak yatim, kalian dilindungi. Ya, apabila mereka merasa tidak mampu berlaku adil, maka disuruh mereka menjauhi kalian, anak yatim. Mereka menikahi orang yang piatu atau yatim piatu nggak penting, ada yatim-yatimnya nggak bisa. Piatu atau orang yang masih ada ayah ibunya, nikahi saja itu kan begitu. Artinya anak yatim dilindungi sekali dalam hal ini. Kemudian wanita-wanita lain juga dilindungi kawan. Ya, misalnya aku mau menikahi 2 orang, ternyata aku ragu bahwa aku tidak bisa berlaku adil nanti sama mereka. Ya, maka ayat Al-Quran mengatakan nikahi 1 saja, jangan keduanya kau nikahi katanya. Nah, kan dilindungi kawan. Nah, setelah aku menikahi dia, apakah aku bisa tambah istri lagi? Nggak bisa. Mana ada ayatnya bisa tambah istri? Ya, inilah sebenarnya keegoisan pria. Pria mengatakan bisa tambah istri. Mana ada? Tidak ada itu kawan, tidak ada. Di situ jelas dilindungi wanita. Kalau sudah dinikahi tidak boleh poligami. Tidak boleh kawan. Baca ayat itu. Tidak ada dikatakan di sini setelah kau menikah, nikahlah lagi. Enggak ada. Tetapi dari awal dia harus sudah menikahi 2 istri, 3 istri atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, setelah kita menikah 1, bisa nggak kita menambah istri? Ayat ini jangan jadikan ayat untuk poligami. Nggak bisa menambah istri. Nggak ada. Mana kalimat di sini? Tambahlah istrimu, nikahilah 2 orang. Nggak ada. Kenapa hebatnya Al-Quran ini? Wah, saya jadi memuji nih. Di sini dijelaskan lebih dahulu dibuat hitungannya 2, 3, atau 4. Tidak dimulai dari 1 kawan. Kenapa? Ini untuk poligami. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 saja. Jadi kalau kau menikahi hanya 1 wanita, artinya kau tidak mampu berlaku adil terhadap 2 orang, 3 orang, 4 orang. Maka nikahi 1 saja. Paham ya kawan? Semoga kalian paham ya. Ini membuka wawasan kalian. Jadi berbahagialah wanita-wanita muslim. Bahwa kalau kalian sudah dinikahi, setelah itu suami kalian mau poligami, nggak bisa. Dia akan ke neraka karena melawan An-Nisa 4. Kok bisa begitu? Ya aku udah bacakan. Paham ya? Tidak ada dikatakan nikahilah 1 orang saja. Setelah itu kalau kau sudah kaya, kan banyak alasan. Sudah kaya saya bisa berlaku adil. Saya bisa memberi nafkah semua. Enggak ada. Baru nikahilah 2 orang lagi, 3 orang. Enggak ada. Tetapi dimulai 2, 3, 4 dulu kau nikahi kawan. Kalau kau merasa tidak berlaku adil, kan ini belum menikah nih. Apabila aku dasarnya pertama ingat ya, mau menikahi anak yatim, perempuan yatim ya. Dan aku ragu, aku tidak bisa berlaku adil samanya. Barulah aku boleh poligami 2, 3 atau 4. Langsung ku nikahi 2 orang loh. 3 orang dan 4 orang kayak yang di Sulawesi ada itu kemarin kan. Itu yang benar. Dinikahinya 2, 3. Tetapi kalau aku mau menikah, artinya kalau dia sudah nikah 2 langsung, artinya dia bisa merasa adil. Tapi kalau aku mau nikah 2 atau 3, aduh, aku nggak bisa ini nanti merasa adil. Maka cukup nikahi 1. Nah, berbahagialah orang yang menikah dari 1. Artinya apa? Kau bisa berlaku adil. Karena 1 istrimu. Kan itu. Ayatnya lihatlah kawan. Dibilang di 2, 3, 4. Apabila kamu merasa tidak bisa berlaku adil. Coba biar jangan salah. Nah ini kan gini.
Nah, ini kan. Tetapi jika kamu khawatir, kan ada kekhawatiran, tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi saya mau menikahi anak yatim, ternyata saya khawatir, saya nggak bisa berlaku adil sama anak yatim, maka saya bisa mengambil istri 2, 3 atau 4, tapi nggak anak yatim. Ternyata ketika aku mau menikahi 2 orang, aku khawatir lagi tidak mampu berlaku adil terhadap 2 orang atau 3 orang atau 4 orang ini. Maka aku nikah sama 1 orang saja. Kalau aku nikah sama 1 orang aja, artinya di situ aku sudah bisa berlaku adil. Ya orang sama 1 kok. Sudah paham ya? Kan itu. Nah, kemudian tidak ada ayat itu menjelaskan setelah di dalam pernikahan aku bisa mengawini orang lain lagi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kawan. Aduh, itulah yang tidak ada. Jangan kalian tambah-tambahi, gue bilang. Manusia-manusia sekarang untuk melampiaskan syahwatnya, mereka sering menambah-nambah yang tidak tertulis, kawan. Sering menafsir-nafsir sendiri. Menafsir sendiri tuh, kawan. Ya, inilah saya bilang berbahagialah kalian wanita muslim. Sebenarnya kalian tidak diizinkan untuk dipoligami. Kan begitu, kawan. Ketika orang udah beristri 1, Dek, aku sekarang sudah kaya, aku mau poligami. Wah, maaf bang, dasar abang poligami apa? An-Nisa 4 ayat 3, Dek. Di situ yang mana bang buat kalimatnya? Nikahilah 2, 3 atau 4. Loh, dasar nikahi 2, 3, 4 itu apa bang? Kan ada kalimat pertama bang. Apabila abang khawatir untuk menikahi anak yatim. Nah, aku kan bukan anak yatim bang, sudah abang nikahi. Dan abang istrinya 1, berarti abang bisa berlaku adil karena 1 istri. Jadi mana dasar abang mau buat poligami? Bingung dia kawan. Ya ini dek, tetap ngotot. Loh, gak bisa bang. Aku bukan anak yatim, mama ibuku masih ada. Oh kalau gitu kok aku cerai bang. Kalau dicerai dulu bisa. Baru dia bisa poligami. Tetapi tetap dia niatnya awalnya ingin menikahi anak yatim. Tidak bisa dia tidak ada niat menikahi anak yatim, ujuk-ujuk langsung beristri 2, beristri 3, 4. Tidak bisa kawan. Dilindungi kawan. Ya, ini maunya menjadi kajian Ustadz Manacem Ali, Ustadz Kainama, Ustadz Zulkifli Emabas, Sikotorulu, Nandar Sikotorulu, yang lain-lain Sikotorulu. Isi kepala kotoran semua itu kawan. Daripada kalian sibuk bicara Bible, baguslah kalian uraikan dulu ajaran Al-Quran ini. Tetapi ingat, jangan kau tambah-tambahi ayat Al-Quran, jangan kau kurang-kurangi. Jangan kau terjemahkan sesuai keadaan di dunia ini. Di mana sudah banyak orang poligami, kau bilang itu dilegalkan. Tidak ada. Yang dilegalkan itu kalau dia ingin menikahi anak yatim, dan dia khawatir tidak mampu membagikan anak yatim. Baru dia bisa memilih yang bukan anak yatim 2, 3, atau 4. Dan kalau dia pun berpikir khawatir tidak dapat berlaku adil 2, 3, atau 4 ini, sebaiknya nikahi 1. Kan belum terjadi itu semua kawan. Bentuk belum yang terjadi, bukan masa lampau dan masa yang akan datang. Kan ini niat ini, mensreanya ya, niatannya mau menikah ini. Tetapi ada orang yang niatannya memang jahat kawan. Aku mau istri banyak, ku buatlah ini dalilku katanya. Baru ditambahi lagi dengan hadisnya kalau nggak salah aku ya, tidak bisa mencium wangi surga kalau nggak mau dimadu. Nggak ada itu kawan. Ajaran Allah SWT itu nggak ada gitu kawan. Apalagi ajaran Kristen. Kalau Kristen nggak usah dibahas lah, memang nggak ada. Ya, jadi saya mengabarkan ini kepada kalian agar kawan-kawan wanita muslim, kalian harus berbahagia dan berbangga. Dilindungi kok pernikahan kalian. Cuman makhluk-makhluk ini, manusia-manusia jahanam ini, yang nafsu syahwatnya gede-gede, mereka berusaha menutupi nafsunya agar dibilang sah dengan berbagai dalil-dalil yang mereka tambahi sendiri dan kurangi sendiri. Gak percaya kalian, tanyalah orang yang cerdik pandai, yang betul-betul tulus menerjemahkan ayat ini. Tanyalah. Nah, lantas kalian berkata, loh, kalau Nabi bagaimana? Wah, Nabi beda. Pasal yang dipakai bukan itu kawan, tetapi surah 33 ayat 50. Nabi bebas menikahi siapa yang diingini oleh Nabi. Kalau kalian melakukan tidak seperti An-Nisa 4, artinya kalian mau mensejajarkan diri kalian dengan Nabi. Itu nggak boleh kawan. Jangan kalian sejajarkan diri kalian dengan Nabi. Sekarang manusia-manusia sekarang banyak berlomba-lomba ingin menyaingi Nabi. Wah, nggak percaya kalian. Aku lihat itu di TV ada istrinya 9. Padahal Quran mengatakan 4. Artinya lebih dari 4. Apakah boleh? Nggak boleh. Artinya melawan firman Tuhan. Ya, dia lebih 9. Artinya mau nyanyi Nabi. Kalau Nabi kan bebas. Tak ada ukuran 2, 3, 4 itu bukan untuk Nabi.
Nabi Al-Ahzab surah 33 ayat 50. Ya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi ini saya beritakan agar wanita muslim berbahagia lah kalian. Jadi aku semakin lama kulihat, lama-lama makin pandai ajaran kalian ini ya. Tetapi aku hanya membacakan ya, maaf ya kawan-kawan ya. Tidak menafsir. Kalau kalian kira itu menafsir ya, saya kan hanya buka KBBI rumusannya itu. Kata per kata kita uraikan, kan demikian. Jadi nanti kalau kalian di rumah tangga, ini kepada saudara-saudara yang muslim yang perempuan, datang suamimu mengatakan, Dek, aku mau menikah lagi. Ingat ya dasarnya apa bang? Ya karena aku ingin nambah istri, karena aku udah kaya, aku perasaan bisa berbuat adil. Yakinlah dek, tak kusia-siakan kau. Tetapi Al-Quran mengatakan tidak demikian bang. Menikah poligami harus dimulai dari awal. Itulah sebabnya di ayat itu tidak dimulai dari 1, tapi 2, 3, langsung 4. Kalau mau 1 bang, artinya kau tidak sanggup berlaku adil kepada 2, 3, atau 4. Maka kau pilih aku 1. Paham ya? Jadi bang, kau nggak bisa nikah lagi menurut Al-Quran. Nah, terus ada lagi yang mau poligami. Dek, udah poligami dia, 4 istrinya udah terlanjur. Dek, aku ternyata nggak sanggup berlaku adil dek. Terus bang, ya aku ceraikanlah 3 ya dek. Dasar hukummu apa bang? Ya surah An-Nisa itu dek, karena aku nggak bisa berlaku adil, jadi aku nikahi 1 lagi. Kalau kau nikahi 1 saja bang, itu dari awal bukan langsung seperti sekarang. Kalau kau nikahi 4, artinya kau sudah mengikrarkan diri berlaku adil. Ya awalnya aku adil dek, tetapi kan ekonomi hancur gara-gara corona. Terus mau kau apakan kami bang? Berlaku adil itu tidak dikatakan di ayat itu di tengah perjalanan, di tengah pernikahan, enggak bang. Itu ayat memang berat sebenarnya bang untuk diikuti. Maka jangan mau poligami. Nah, begitu kawan. Manusia yang menerjemahkan itu segampang itu. Oh sekarang aku sudah nggak bisa adil dek, karena corona tidak ada uangku lagi mengasih makan kalian 4. Ku ceraikan kalian 3. Nggak bisa. Nggak ada dasarnya itu kawan, nggak ada. Paham ya kawan-kawan ya? Oke. Kalau kalian sudah paham, saya cukupkan sekian. Kabari ini kepada seluruh saudara-saudara kita yang muslim agar mereka cerdas, terutama wanita, bahwa pernikahan mereka sebenarnya dijamin di dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Saya mau ke proyek dulu. Sampai jumpa nanti sore atau malam. Salam sang debat.